Alhamdulillah, tema yang akan saya bahas adalah kalimah yang sangat populer, yaitu manjada wajada. Anak usia dini, wahai para bunda, perkenalkan kalimah yang sangat sakti ini. Kenapa? Jika anak ditanamkan sejak ini, dia mengucapkan kalimah ini dan dijelaskan makna yang terkandung di dalam kata itu, maka anak akan terbangun motivasinya. Yang terpenting bagi kita, wahai para bunda, kepada anak usia dini adalah memotivasi mereka belajar. Dan belajar bagi anak usia dini sama dengan bermain. Jadi aktivitas bermain bagi anak usia dini itulah belajar. Maka jangan sekali-kali tidak memberi peluang kepada anak usia dini untuk tidak bermain. Jadi berikan mainan sepuas-puasnya. Kenapa? Karena mainan bagi mereka adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran diawali dengan mainan, maka anak akan cenderung untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Oleh karena itu, ya, sebagaimana saya katakan tadi, manjada wajad. Tanamkan pada anak usia dini sejak dia masih kecil. Ya, ketika dia sudah mulai senang berbicara, ucapkan kata itu. Karena saya pun di kelas seringkali mengulang-ulang kata itu, dan anak harus mengikuti, bahkan harus hafal. Tujuannya untuk apa? Ini memotivasi anak belajar. Dengan pernyataan manjada wajada, siapa yang rajin pasti berhasil. Ini artinya anak ditanamkan sejak dini agar rajin. Karena rajin itu adalah pangkal pandai. Rajin itulah yang akan membuat anak terampil dan cerdas. Oleh karena itu, ketekunan, kemudian pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari anak usia dini harus dilakukan secara rutin. Kenapa? Manjada wajah. Siapa yang rajin pasti berhasil. Kalau sudah tertanam di dalam otaknya kalimat itu, maka dia akan memegang. Dengan kata lain, siapapun yang rajin, tekun belajar tentang ilmu, pasti akan berhasil. Ya, sesulit apapun apa yang sedang dia pelajari, kalau rajin tentu akan bisa. Oleh karena itulah, terus menerus mengungkapkan kata manjada wajada pada anak usia dini ini sangat tepat bunda lakukan. Karena apa? Dengan mengulang-ulang kalimat itu, anak akan termotivasi untuk belajar. Demikian pula ketika dia bermain, bunda pahami bermain adalah belajar bagi mereka. Jadi apapun permainan yang mereka senangi, biarkan sepanjang permainan itu tidak membahayakan. Jangan dulu diberi calistung, membaca, menulis, berhitung. Itu nanti setelah mereka masuk ke lingkungan sekolah dasar.
Dan sebenarnya ketika anak masuk sekolah dasar, itulah awal anak belajar calistung. Kemudian dikembangkan oleh orang tuanya di rumah dengan menyediakan berbagai bacaan. Karena calistung dengan sendirinya akan tumbuh dalam diri anak karena tuntutan. Ya, sederhana saja coba. Tanpa kita mengajarkan calistung di rumah, ketika anak belum saatnya belajar calistung, anak akan bertanya, "Wah, kenapa ada gambar itu, apa sih bacaannya?" Tuh sudah termotivasi. Begitu pula ketika kita mengajarkan huruf ya, A, B, C, D, itu dengan sendirinya akan cepat tertangkap oleh anak. Tetapi yang mahal adalah mengajarkan anak kemandirian, mengajarkan kepada anak tanggung jawab, dan mengajarkan kepada anak akhlak yang baik kepada orang lain. Bagaimana etikanya? Entah itu kepada saudara, entah itu kepada tetangga, dan bagaimana perilaku ketika menghadapi orang. Ini sangat penting. Makanya di lingkungan pendidikan anak usia dini yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan itu apa? Perkembangan bahasa, perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Kemudian keseimbangan ketika anak berjalan, keseimbangan ketika dia naik tangga, kemampuan dia berjalan. Ini yang sangat penting. Bahkan berlari pun di lingkungan taman kanak-kanak atau PAUD itu sangat diperhatikan. Karena kehati-hatian berlari kalau ditanamkan sejak dini, anak pun pasti akan lebih berhati-hati. Ini pentingnya. Oleh karena itu manjada wajah. Ya. Dengan menyatakan kalimat itu, siapa yang rajin pasti berhasil, anak akan termotivasi untuk terus belajar. Maka jangan pernah berhenti belajar. Anak bermain adalah belajar. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sepanjang anak menyenangi permainan apapun, biarkan. Bahkan ketika dia naik ke atas pohon, biarkan sepanjang tidak berbahaya. Dan bunda atau bapaknya perhatikan. Karena boleh jadi dia akan menjadi seorang anak pemanjat tebing tingkat dunia. Ya, dia senang bernyanyi teriak-teriak, biarkan. Boleh jadi teriakannya itulah akan mengguncangkan dunia karena dia menjadi penyanyi yang hebat. Bunda jangan pernah lupa terus berdoa. Robbi habli minas sholihin. Barakallahu li wa lakum.